Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta segala aktivitas kami masing-masing. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan semata. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami dan urapi kami, sertai kami Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup ini ada banyak rencana yang kita anggap paling baik. Namun pada prinsipnya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, saudara. Sehingga seringkali kita mengalami kegagalan ataupun sesuatu kejadian yang kurang baik, karena memang apa yang kita anggap itu baik sebenarnya tidak selalu baik. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga kita tidak dapat mengetahui segalanya dengan pasti. Hanya rencana Tuhan sajalah yang selalu menjadi terbaik bagi kita, walaupun mungkin rancangannya berbeda dengan keinginan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan tidak ada rencananya yang gagal. Bahkan Dia memiliki rencana yang terbaik melebihi apa yang kita pikirkan, saudara. Saudaraku, rencana Tuhan itu selalu yang terbaik sebab selalu indah pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia senantiasa menjadikan semua indah pada waktunya. Ketika menyatakan rencananya, Tuhan tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Sebab semua selalu diberikan bagi kita tepat pada waktunya. Jadi, jika saat ini ada sesuatu yang kita harapkan belum terwujud, jangan menjadi cemas, karena Ia memiliki waktu yang tepat bagi kita. Dan Dia tidak pernah melupakan kita, saudara. Yang diperlukan saat ini adalah bersabar dalam menantikan semua penggenapan rencana Tuhan bagi kita. Begitu juga saat kita sedang mengalami masalah, jangan pernah kita menjadi cemas. Sebab di balik setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, pastinya ada rencana Tuhan yang terindah dan terbaik bagi kita, saudara. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Segalanya selalu ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik. Jadi, kita harus selalu memiliki pikiran yang positif dan tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Sebagai manusia, kita sering tidak memahami akan rencana Tuhan. Tetapi kita perlu tetap belajar untuk dapat ikut dalam rencana Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari jalannya, saudara. Sebab hanya rencana Tuhan sajalah yang akan membawa kita kepada rencananya. Oleh karena itu, jika saat ini kita belum mengetahui akan rencana Tuhan, tetaplah percaya. Karena Tuhan tidak akan membawa kita kepada hal yang buruk. Apapun yang terjadi hari ini, percayalah, Dia itu selalu baik bagi kita, saudara. Bahkan rencananya selalu yang terbaik bagi kita. Tetaplah percaya dan bersyukur kepada Tuhan sampai kita melihat penggenapan rencananya yang sungguh-sungguh indah. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita seorang diri untuk menghadapi hal-hal jahat di dalam dunia ini.
Ia telah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang menghibur dan menguatkan kita setiap saat. Hanya saja kita yang kerap lupa untuk menghargai apa yang telah Tuhan beri. Kita bertindak sesuka hati dan kadang meninggalkan Roh Kudus. Dan saat kita kembali mencari Tuhan dengan penuh penyesalan, Ia selalu menyambut kita dengan pengampunan. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Ia tidak memperhitungkan seberapa banyak kita telah mengecewakan hati-Nya, saudara. Tuhan menghapus semua pelanggaran kita apabila kita datang dan bertobat, sebab kita adalah anak kesayangan-Nya. Saudara, apa yang kita perlu, Tuhan selalu menyediakan. Dan apa yang tidak baik bagi kita, Tuhan yang selalu singkirkan. Kebaikannya kepada kita tidak akan pernah berubah. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang kedua, pemazmur berkata, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Saat ini kami bersyukur, Tuhan, yang senantiasa memberikan kepada kami semua hal yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa ikut selalu di dalam setiap rencana-Mu, karena rencana dan perbuatan Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang saat ini mendengar program ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun berada. Tuhan, mereka yang saat ini mungkin menderita sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka saat ini sedang isoman, yang ada di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah. Roh kesembuhan boleh mengalir, Tuhan pulihkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam ketekanan, dalam kesulitan, dalam persoalan, pergumulan apapun, mari Tuhan buka jalan bagi mereka, berkati hidup mereka, pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Mereka saat ini mengalami penderitaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga setiap hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kamu yang hidup di dalam belenggu dan ikatan dosa. Mari Tuhan belas kasihan Tuhan melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, bawa mereka ke dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa bersama-sama. Mari saat ini kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan pernah berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya selalu menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.